Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5908-5911. Bertemu pemakan jiwa. Lilian membentuk segel tangan, melepaskan teknik pengendalian api dari kitab suci api bumi Asteris. Api bumi berwarna merah keemasan mengembun di telapak tangannya, berubah menjadi puluhan ular api yang melilit kadal terbang di sekitarnya. Api bumi jauh lebih unggul daripada api biasa. Api yang dimuntahkan oleh kadal terbang, setelah menyentuh api bumi, mundur seperti rakyat di hadapan raja. Ular api memanfaatkan kesempatan untuk masuk ke dalam tubuh kadal terbang, membakarnya dari dalam. Dalam waktu singkat, puluhan kadal terbang api merah musnah. Tidak buruk. Lilian, api bumimu semakin halus, puji Dev. Wajah cantik Lilian sedikit memerah, aku masih jauh di belakangmu, Dev. Mari kita lanjutkan, kata Raja Iblis Awan Merah. Ketiganya melanjutkan perjalanan turun mereka. Jauh di dalam lapisan tengah jurang iblis inti bumi, suhu telah meningkat hingga mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Dinding batu di sekitarnya tidak lagi hanya berwarna merah gelap, tetapi telah berubah menjadi keadaan tembus pandang yang hampir meleleh, seperti isi perut binatang raksasa yang menggeliat perlahan. Udara dipenuhi dengan bau belerang yang menyengat, hampir terasa nyata, setiap tarikan napas terasa seperti menelan api. Bau busuk yang samar dan menyebar semakin mengganggu pikiran, seolah-olah banyak mata mengawasi dari balik bayangan. Dev dan rekan-rekannya baru saja menghadapi gelombang ketujuh laba-laba racun api. Masing-masing laba-laba ini sebesar batu penggiling, seluruhnya berwarna merah tua, cangkangnya ditutupi pola hitam yang menyeramkan. Sutra yang mereka keluarkan tidak hanya sangat kuat tetapi juga mengandung racun api yang ampuh. Sekali disentuh, kekuatan abadi seseorang akan terkikis dengan cepat. Bahkan Dev pun kesulitan untuk menyingkirkan semuanya. Kini, mereka bertiga beristirahat sejenak di atas platform hitam yang relatif datar yang terbentuk dari lava yang telah mendingin. Lilian duduk bersila, mengeluarkan pil biru dingin, dan menelannya. Wajah pucatnya sedikit membaik. Ia menyeka keringat yang terus menetes dari dahinya. Keringat itu hampir menguap karena panas yang menyengat. Dev, sejak tadi, aku merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi kita. Perasaan itu lengket, sangat tidak nyaman, kata Lilian. Raja Iblis Awan Merah tidak duduk, tetapi malah dengan waspada mengamati sekelilingnya, tiga pasang mata memindai setiap sudut yang mungkin menyimpan bahaya. Tubuh iblisnya yang berat tampak agak lamban karena panas yang menyengat. Mendengar ini, ia mengangguk, suaranya rendah dan dalam, aku merasakan hal yang sama. Dan aura ini. Aku merasa pernah bertemu dengannya di suatu tempat sebelumnya, dingin, rakus, seperti ular berbisa yang mengintai di bayang-bayang. Dev tetap diam. Ia berdiri di tepi platform, menatap ke bawah ke sungai lava merah gelap yang bergejolak di bawahnya, alisnya berkerut. Setelah menembus peringkat ketiga alam dewa abadi, indera ilahinya mengalami perubahan kualitatif. Tidak hanya dapat mencakup area yang lebih luas, tetapi persepsinya terhadap energi dan aura menjadi jauh lebih tajam dan lebih halus. Pada saat ini, ia diam-diam mengalirkan kekuatan abadi kekacauan miliknya, indera ilahinya menyebar ke segala arah seperti tentakel tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya. Ia menembus setiap inci dinding batu, setiap retakan, merasakan fluktuasi halus yang tersamarkan oleh suhu tinggi dan energi kacau. Deru magma yang mengalir, suara retakan halus bebatuan karena panas yang intens, raungan sesekali dari binatang buas tak dikenal dari kedalaman. Banyak suara dan fluktuasi energi disaring dan dianalisis olehnya. Tiba-tiba, indera ilahinya mendeteksi sesuatu yang tidak biasa. Sekitar 300 kaki di sebelah kirinya, di balik dinding batu yang tampak biasa, energi yang sangat halus namun luar biasa, dan dingin perlahan-lahan terbangun. Ia sangat familiar dengan sifat energi itu. Energi itu membawa kebencian dan keserakahan yang berasal dari kedalaman jiwanya. Memang ada sesuatu, Dev tiba-tiba membuka matanya. Kilat tajam seperti silet terpancar dari matanya yang dalam, seolah mampu menembus lapisan batu yang paling tebal sekalipun. Sepertinya kenalan lama kita telah tiba. Kata-katanya belum sepenuhnya keluar dari bibirnya ketika, seolah untuk mengkonfirmasi pernyataannya. Kraj, krak-krak. Permukaan batu yang telah ia incar dengan indera ilahinya tiba-tiba mengeluarkan suara yang menyeramkan. Batu merah gelap yang tadinya keras, tertutup jejak lelehan, kini tampak hidup, menggeliat dan bergelombang secara tidak wajar. Pola-pola di permukaan batu itu berputar dan berubah bentuk, warnanya semakin gelap, dengan cepat membentuk kontur fitur wajah. Dalam beberapa tarikan napas, wajah manusia raksasa, terdistorsi, dan mengerikan muncul dari permukaan batu itu.
Wajah itu hampir menutupi separuh tebing, rongga matanya seperti dua lubang hitam tanpa dasar. Namun kemudian, dengan suara puff, dua nyala api hijau yang menyeramkan menyala, berkelap-kelip seperti cahaya hantu. Senyum aneh dan berlebihan terbentang di bibirnya, memperlihatkan gigi bergerigi, yang juga terbuat dari batu. Itu adalah wajah khas sang pemangsa jiwa. Hehehe. Tawa melengking, seperti gesekan besi berkarat atau derit amplas yang tak terhitung jumlahnya, meletus dari mulutnya yang besar. Tawa itu bergema di jurang sempit, menambah suasana yang menyeramkan dan menakutkan. Dev, sungguh, hidup penuh dengan pertemuan tak terduga. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Sepertinya bahkan Dao Surgawi pun menyukaiku, memberikan hadiah besar ini ke bibirku. Lilian dan Raja Iblis Awan Merah seketika merasakan bulu kuduk mereka berdiri, langsung beralih dari keadaan istirahat ke kewaspadaan maksimal. Lilian menghunus pedang panjangnya yang berwarna merah tua, bilahnya menyala dengan api bumi yang membakar. Raja Iblis Awan Merah meraung, tubuh iblisnya terentang, wujudnya yang ganas berkepala 3 dan berlengan 6 muncul kembali. Senjata-senjata iblis di keenam tangannya berdengung, energi iblisnya melonjak. Hanya Dev yang tetap berdiri, bahkan tidak menghunus pedangnya. Ia hanya sedikit memiringkan kepalanya, dengan tenang menatap wajah hantu raksasa di dinding batu dengan tatapan teliti, bahkan sedikit mengejek. Tatapannya sepertinya bukan menatap Raja Iblis yang telah menanamkan rasa takut di hati 10.000 tahun yang lalu. Lebih seperti menonton penampilan aktor yang kikuk. Pemakan jiwa, kata Dev, suaranya rendah, namun jelas menembus tawa yang menusuk. Dengan dinginnya, ia berkata, hidupmu memang sedikit lebih sulit daripada kecoa. Kau melarikan diri dari surga ke-9 seperti anjing liar ke surga ke-10, lalu melarikan diri ke sini dalam keadaan panik. Kenapa bersembunyi di tempat mengerikan di inti bumi ini, di mana matahari tak pernah bersinar dan hanya ada lava dan api beracun, tampak sangat cocok untuk statusmu sebagai hantu pengembara berusia 10.000 tahun. Sepertinya seleramu, seperti penampilanmu, sama sekali tidak menarik. Dasar binatang bermulut tajam. Wajah di dinding batu itu berkerut hebat. Api hijau yang menyeramkan berkobar liar, memperlihatkan kemarahan tuannya. Jika aku tidak masih terluka parah, dengan kurang dari 1/10 kekuatanku yang tersisa, aku bisa menghancurkanmu menjadi abu dan mengambil jiwamu kembali ke surga ke-9. Beraninya kau mengucapkan omong kosong seperti itu di sini hari ini. Masih terluka parah. Bibir Dev melengkung membentuk seringai yang tak tersamarkan. Senyum itu penuh penghinaan, aku lihat kau telah bersembunyi di jurang iblis bumi ini begitu lama, menyerap racun api dan energi yin di sini, kau mungkin telah memulihkan sebagian besar kekuatanmu, kan? Benar, magma di sini sangat panas, racun apinya meresap ke udara, sempurna untuk makhluk sejahat dan sekotor dirimu untuk bertahan hidup. Ini adalah tanah harta karun Feng Shui. Wajah raksasa sang pemakan jiwa terdiam sejenak. Dua bola api hantu hijau yang menyeramkan menatap Dev dengan tajam, seolah ingin melahapnya hidup-hidup. Kemudian, wajah raksasa yang terbuat dari batu itu perlahan meregang menjadi senyuman yang lebih menyeramkan dan mengerikan. Cerdas. Tebakanmu tepat. Suara sang pemakan jiwa menjadi menyeramkan dan berbahaya. Api iblis inti bumi, yang sangat dan sangat panas, tak tertandingi dalam kekuatan dominasinya, benar-benar musuh bebuyutan kalian para kultivator yang mengaku saleh. Tetapi semua hal mengandung yin dan merangkul yang. Di inti tanah yang sangat yang ini, energi yin paling murni akan lahir. Energi ini adalah tonik yang tak tertandingi untuk menyehatkan jiwa, terutama bagi seseorang sepertiku yang jiwanya telah terluka. Aku telah berhibernasi di sini selama 3 bulan, menyerapnya siang dan malam. Sekarang, aku telah memulihkan 70% kekuatanku. Kata-katanya dipenuhi dengan kebanggaan yang tak terselubung dan kepuasan akan pembalasan yang akan datang. Dev, katakan padaku, bukankah ini siklus surga, pembalasan tak terhindarkan? Kau mengejarku sampai ke ujung dunia, tidak memberiku tempat untuk melarikan diri, namun kau sendiri yang mengantarkanku ke tanah harta karun ini. Hari ini adalah hari aku akan membalasmu, beserta bunganya. Sebelum dia selesai berbicara, boom! Dinding batu yang berwajah raksasa itu tiba-tiba meledak. Itu bukan ledakan biasa. Seolah-olah makhluk kolosal telah muncul dari dalam. Banyak sekali pecahan batu, yang dipenuhi energi panas membara, berjatuhan seperti badai, menghantam dinding batu di sekitarnya dengan suara berderak dan menghasilkan percikan api. Di tengah kepulan asap dan uap lava, sesosok makhluk mengerikan perlahan muncul. Berdiri setinggi sekitar 2 zang, seluruh tubuhnya tertutup sisik hitam dan merah yang mengerikan, tampak terbentuk dari lava dan darah yang membeku. Sepasang tanduk melengkung berwarna merah gelap tumbuh dari kepalanya, dengan pola energi merah gelap samar mengalir di atasnya. Di belakangnya, 6 sayap lebar dan berdaging perlahan terbentang. Selaput sayap itu bukanlah kulit atau daging, melainkan campuran dari semacam energi dan materi.
Api merah kehitaman samar menyala di tepinya. Wajahnya lebih jelas dan lebih terdistorsi daripada ilusi di dinding batu. Mata hijau menyeramkan yang menjadi ciri khasnya kini seperti dua kolam tanpa dasar yang dingin dan penuh kedalaman gaib. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat bulu kuduk merinding, membuat tubuh kaku. Tekanan yang mengerikan, padat, dan tampaknya tanpa bobot dari alam dewa abadi sejati menyapu seluruh area seperti tsunami. Dewa abadi sejati tingkat pertama. Seru Raja Iblis Awan Merah. Cahaya iblis di tubuh iblisnya meredup 3 poin, suaranya dipenuhi rasa tidak percaya dan ngeri, iblis tua ini. Dia benar-benar pulih ke alam dewa abadi sejati. Lilian mengerang, merasa seolah-olah batu besar menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Tangannya yang menggenggam pedang sedikit gemetar, wajah cantiknya pucat pasi. Secara naluriah, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengencangkan genggamannya pada tangan Dev di sampingnya, seolah-olah itu satu-satunya penopangnya. Menghadapi tekanan mengerikan ini, yang cukup untuk membuat kultivator dewa abadi sejati sekalipun kehilangan ketenangan, Dev berdiri teguh seperti gunung. Energi abadi yang kabur, tampak tipis, dan kacau yang mengelilinginya mengalir tanpa suara, seperti penghalang yang paling fleksibel namun terkuat. Energi itu secara halus hancur dan menghilangkan tekanan yang luar biasa. Ia bahkan sempat meremas tangan Lilian yang dingin, menyampaikan rasa aman. Kemudian, ia mengangkat kepalanya, tatapannya dengan tenang bertemu dengan mata hijau mengerikan sang pemakan jiwa yang menyala-nyala dengan kebencian dan niat membunuh. Senyum mengejek di bibirnya tetap tidak berubah. Dewa abadi sejati tingkat pertama. Suara Dev masih datar, tidak menunjukkan fluktuasi emosi. Tidak heran kesombonganmu lebih buruk daripada penyakit kaki atlet. Namun, ia berhenti sejenak, rasa jijiknya hampir meluap, kau pikir hanya karena kau telah pulih ke alam dewa abadi sejati, kau bisa bersikap angkuh di depanku. Pemakan jiwa, apakah kau terlalu lama berada di bawah tanah? Apakah otakmu rusak oleh magma? Ataukah kultivasi alam abadi sejatimu mengembang seperti balon karena menyerap gas beracun dari api bumi, hanya penampilan tanpa substansi? Lancang. Sang pemangsa jiwa sangat marah, raungannya seperti ratapan 1000 jiwa yang teraniaya, bergema di seluruh jurang. Kapan dia pernah menderita penghinaan seperti itu? Terutama dari seorang junior yang kultivasinya jauh lebih rendah darinya. Dev. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu perbedaan antara makhluk abadi dan manusia, dan arti sebenarnya dari kekuatan absolut. Aku akan mencabik-cabikmu sepotong demi sepotong, mengambil jiwamu, dan memanggangnya dalam api iblis selama 10.000 tahun, membuatmu berharap kau mati. Keenam sayapnya tiba-tiba mengepak. Boom! Energi iblis hitam dan merah meledak, dan tekanan mengerikan dari alam dewa abadi sejati melonjak sekali lagi. Tekanan yang terwujud menyebabkan bahkan udara pun mengerang karena tekanannya. Sungai lava yang sebelumnya tenang di bawah seketika berubah menjadi gelombang yang menjulang tinggi. Dinding batu di kedua sisinya retak dan pecah, memperlihatkan celah-celah seperti jaring laba-laba yang tak terhitung jumlahnya. Lilian dan Raja Iblis Awan Merah tidak lagi mampu menahan tekanan, terdorong mundur beberapa langkah oleh kekuatan yang luar biasa. Darah mereka bergejolak di dalam tubuh mereka, dan mereka hampir muntah darah. Sementara itu, Dev, tepat di tengah tekanan, jubah birunya berkibar liar, rambut hitamnya menari-nari di arus udara yang mengamuk, namun sosoknya tetap seteguh batu. Dia bahkan tidak mengerutkan kening, hanya energi abadi yang kacau di sekitarnya yang beredar sedikit lebih cepat. Hanya itu. Dev bahkan memiringkan kepalanya, bertanya dengan rasa ingin tahu yang hampir polos. Rasa jijiknya tak salah lagi, tekanan seorang dewa abadi sejati. Rasanya lebih lemah daripada angin dari kompor di dapur paviliun api bumi. Pemangsa jiwa, kau tidak membeli alam dewa abadi sejatimu, kan? Berapa banyak koin jiwa yang kau habiskan? Kau, binatang kecil. Kau benar-benar membuatku marah. Mata hijau mengerikan sang pemakan jiwa hampir menyemburkan api. Akal sehatnya hampir sepenuhnya diliputi amarah. Dia belum pernah melihat lawan yang begitu gegabah dan provokatif. Sebelum dia selesai berbicara, keenam sayapnya mengepak dengan ganas, dan sosoknya menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Bukan gerakan berkecepatan tinggi, tetapi hampir teleportasi. Penguasaan awalnya atas hukum spasial di alam dewa abadi sejati memungkinkannya untuk hampir mengabaikan jarak di antara mereka. Kilatan cahaya hitam dan merah, dan tubuh besar sang pemakan jiwa, yang ditutupi sisik ganas, muncul kurang dari 3 kaki di depan Dev. Jarak ini, bagi kultivator setingkat mereka, praktis berhadapan muka. Cakar pemakan jiwa. Cakar yang lebih besar dari Dev sendiri melesat di udara, disertai lolongan hantu yang menusuk, mengarah langsung ke wajah Dev. Bahkan sebelum cakar itu tiba, aura kematian yang pekat dan kekuatan penghancur jiwa yang dahsyat telah menyerang indera. Sepertinya siap untuk menghancurkan kekuatan hidup dan jiwa seseorang dalam satu serangan.
Cahaya iblis hitam dan merah yang berputar di sekitar ujung cakar secara halus mendistorsi ruang di sekitarnya. Ini adalah serangan cakar dengan kekuatan penuh dari Dewa Abadi Sejati, yang dilepaskan dengan amarah. Kekuatannya cukup untuk langsung membunuh kultivator Dewa Abadi tingkat puncak manapun, menghancurkan jiwa mereka. Dev. Jantung Lilian berdebar kencang, dan dia berteriak ketakutan. Namun, reaksi Dev sekali lagi melampaui harapan semua orang. Dia tidak panik, tidak menghindar, dan bahkan tidak mengambil posisi bertahan. Ia hanya berdiri di sana dengan tenang, mengamati cakar iblis yang cukup kuat untuk membelah gunung dan menghancurkan bebatuan, yang dengan cepat membesar di pupil matanya. Kemudian, tepat ketika cakar itu hendak menyentuh hidungnya, ia perlahan mengangkat tangan kanannya. Kelima jarinya terentang, telapak tangan menghadap cakar yang menakutkan itu. Gerakannya santai, seolah mengusir lalat yang mengganggu. Domain api kekacauan. Tiga kata sederhana ini, seperti pepatah kuno yang terlarang, diucapkan dengan tenang olehnya. Bas. Dari telapak tangan Dev, gelombang yang tak terlihat namun sangat besar langsung menyebar. Dalam radius 1000 kaki, ruang tiba-tiba terdistorsi secara aneh. Cahaya membengkok di sini, suara menjadi kabur, dan bahkan magma yang bergejolak di bawah tampak membeku sesaat. Kekacauan purba yang kabur, seolah-olah dari awal penciptaan, bercampur dengan api sejati bumi yang membakar, mendominasi, dan melahap segalanya, berwarna merah keemasan. Dua kekuatan yang sama sekali berbeda, bahkan bertentangan, saling terkait dan menyatu dengan sempurna. Membentuk sebuah wilayah aneh yang unik bagi Dev. Di dalam wilayah ini, hukum langit dan bumi yang asli terganggu dan ditekan. Digantikan oleh seperangkat aturan baru yang kacau, tidak terdefinisi, namun mencakup segalanya. Di sini, hukum api meraung dan bersorak, sementara hukum ruang berputar dan tunduk. Cakar sang pemangsa jiwa, yang dipenuhi tekad, menghantam wilayah api yang kacau ini. Detik berikutnya, sesuatu terjadi yang membuat pupil sang pemangsa jiwa menyusut drastis. Cakar iblisnya, yang cukup kuat untuk menghancurkan bahkan artefak abadi tingkat tinggi, tampak tenggelam ke dalam rawa tak berujung begitu memasuki wilayah abu-abu kabur ini, kecepatannya berkurang lebih dari 10 kali lipat. Bukan hanya kecepatannya, tetapi juga energi iblis yang menakutkan, hukum kematian, dan kekuatan korosi jiwa yang terkondensasi pada cakarnya. Saat bersentuhan dengan energi kabur dan kacau serta api merah menyala, energi itu benar-benar mengeluarkan suara mendesis seperti meleleh. Seperti besi panas yang menembus salju, atau seperti tinta kental yang menetes ke air jernih. Kekuatan yang sangat dibanggakannya, kekuatan yang mengikis segalanya, dengan cepat terurai, dilahap, dan dimusnahkan. Dia bahkan bisa merasakan kekosongan kekuatannya yang terkuras. Ini, apa-apaan ini? Senyum jahat sang pemangsa jiwa membeku seketika. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa dan rasa panik yang hampir tak terasa. Dia telah hidup selama 10.000 tahun, melahap kultivator yang tak terhitung jumlahnya, dan menyaksikan berbagai macam teknik aneh dan menakjubkan. Namun dia belum pernah melihat kekuatan yang begitu aneh. Kekuatan ini tampaknya merupakan musuh alami dari seni iblis pemangsa jiwanya. Hancurkan. Dev tetap tanpa ekspresi, tetapi jari-jarinya yang terentang dengan lembut mengepal ke dalam. Gerakannya lembut, seolah memetik bunga. Bang! Suara teredam, tidak menggetarkan bumi, namun mengguncang hati sang pemakan jiwa. Cakar iblisnya yang besar, mulai dari ujung jarinya, hancur dan terurai seperti batu yang telah lapuk selama miliaran tahun. Pecahan sisik hitam dan merah, bercampur dengan darah iblis yang aneh, dengan cepat menguap dan lenyap di alam api yang kacau. Tidak ada jejak yang tersisa. Sang pemakan jiwa mendengus, tubuhnya yang besar terhuyung mundur 3 langkah tanpa terkendali. Setiap langkah meninggalkan retakan yang dalam di batu yang keras. Ia menatap pergelangan tangannya yang telanjang, meneteskan darah hitam. Mata hijaunya yang menyeramkan dipenuhi kengerian dan ketidakpercayaan. Dev perlahan menurunkan tangannya, meletakkannya di belakang punggungnya. Jubah birunya berkibar lembut tertiup angin yang berasal dari wilayah kekuasaannya, posturnya memancarkan ketenangan dan keanggunan yang tak terlukiskan. Ia menatap sang pemakan jiwa, tatapannya tenang dan tak tergoyahkan, seolah-olah ia baru saja membersihkan debu dari dirinya sendiri. Kau terlalu melebih-lebihkan kemampuanmu yang biasa-biasa saja, suara Dev terdengar acuh tak acuh. Kekuatan kekacauan mengembangkan segala sesuatu, dan juga dapat meliputi dan menguraikan segala sesuatu. Seni iblis pemakan jiwa yang kau banggakan itu hanya berguna untuk melahap jiwa-jiwa biasa. Di hadapanku, itu hanyalah ayam atau anjing yang tak berharga, benar-benar rentan. Kultivasi alam dewa abadi sejati yang kau sebut-sebut itu, di mataku, hanya sedikit lebih mencolok daripada rumput liar di pinggir jalan. Sangat arogan. Bocah sialan. Sang pemakan jiwa sangat marah.
Rasionalitasnya yang tersisa hangus terbakar oleh penghinaan dan pelecehan berulang-ulang dari Dev. Dia telah mendominasi selama ribuan tahun. Kapan dia pernah menderita penghinaan seperti ini? Aku akan lihat berapa banyak metodeku yang dapat ditahan oleh wilayah anehmu. Bisakah kau menahan 10.000 jiwa pemakan surgaku, yang terkumpul dari 10.000 tahun kultivasi yang berat dan pemakan nyawa yang tak terhitung jumlahnya? Dia tiba-tiba membentangkan 6 sayapnya, tidak lagi menahan diri, melepaskan energi iblis yang mengerikan yang telah terkumpul di dalam dirinya selama ribuan tahun. Dia melantunkan mantra iblis kuno yang sulit diucapkan, dipenuhi dengan kebencian dan kutukan yang tak berujung. Setiap suku kata membangkitkan hembusan angin yang menyeramkan dan ratapan hantu dan dewa di ruang sekitarnya. Pemakan jiwa, 10.000 jiwa pemakan surga. Berhemuruh. Seolah-olah gerbang 9 alam bawah telah terbuka. Roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya, tembus pandang, terpelintir, meronta-ronta, dan mengerikan, berhamburan keluar seperti aliran hitam yang meluap. Mereka mengalir deras dari setiap pori tubuh sang pemangsa jiwa, dari mulutnya yang menganga. Roh-roh pendendam ini, beberapa mengenakan jubah kuno, beberapa dengan anggota tubuh yang terputus, beberapa hanya berupa kepala yang melolong. Namun tanpa terkecuali, mereka semua memancarkan aura kebencian yang pekat dan fluktuasi kekuatan jiwa setidaknya pada tingkat dewa abadi. Dalam sekejap mata, lautan jiwa yang mengerikan, sehitam tinta dan meliputi radius ribuan kaki, terbentuk. Lautan jiwa itu bergejolak, dengan miliaran roh pendendam naik dan turun di dalamnya, melolong. Mereka saling mencabik-cabik, namun dengan panik mencoba menerkam makhluk hidup apapun di luar. Kebencian yang murni dan ekstrim serta niat mematikan itu membuat jurang yang membakar ini tampak seperti telah terjun ke neraka es. Ini adalah salah satu kartu truf sejati sang pemangsa jiwa, lautan jiwa kelahirannya, yang ditempa selama ribuan tahun melalui pembantaian kota-kota dan penghancuran kerajaan. Kemanapun lautan jiwa pergi, semua makhluk hidup lenyap, jiwa mereka pun musnah. Lautan jiwa yang hitam pekat, membawa aura mengerikan yang melahap segalanya, menyapu ke arah domain api kekacauan kecil milik Dev. Tampaknya siap untuk melahap domain abu-abu berkabut dan Dev sendiri di dalamnya dalam sekejap. Menghadapi serangan dahsyat lautan jiwa ini, yang cukup kuat untuk membuat bahkan seorang ahli alam dewa abadi sejati gemetar, ekspresi Dev tetap tidak berubah. Ia bahkan tidak melirik lautan jiwa yang bergelombang. Ia dengan tenang mengangkat tangan kirinya, jari telunjuk dan jari tengahnya disatukan, membentuk gerakan seperti pedang. Di ujung jarinya, seberkas cahaya merah keemasan bersinar, murni, menyala-nyala, dan dipenuhi keagungan tertinggi. Cahaya itu tampak mampu membakar semua kekotoran di dunia. Api bumi sejati, membakar surga, gumamnya, seolah menyatakan sebuah fakta sederhana. Raungan. Berkas cahaya merah keemasan itu tiba-tiba meledak. Melayang ke langit bukanlah api biasa, melainkan naga api sepanjang 100 zang yang terbentuk sepenuhnya dari api bumi sejati yang paling murni. Naga api itu tampak hidup, setiap sisiknya terlihat jelas, memantulkan cahaya ilahi merah keemasan. Kepalanya megah, matanya menyala dengan api yang tak padam. Raungan naga menggema di jurang, membawa kebenaran tertinggi yang mampu membersihkan kejahatan. Api bumi sejati yang sangat kuat dan berdaya guna, mampu membakar habis semua kejahatan, adalah musuh alami dari seni iblis pemakan jiwa yang sangat jahat dan berdaya guna Yin. Naga api dengan berani terjun ke lautan jiwa yang gelap gulita. Mendesis. Seperti minyak panas yang dituangkan ke atas salju, atau seperti cahaya yang menembus kegelapan terdalam. Di mana api merah keemasan lewat, lautan jiwa yang tebal dan tak tembus itu langsung menguap dan dimurnikan. Roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya bahkan tidak sempat berteriak sebelum berubah menjadi gumpalan asap dalam api sejati yang sangat berdaya guna. Lenyap sepenuhnya ke dunia, mencapai pembebasan abadi. Naga api merah keemasan berkeliaran bebas di lautan jiwa yang gelap gulita, seperti pedang merah panas yang membelah mentega yang mengeras, tak terhentikan. Hanya dalam 2 atau 3 tarikan napas, lautan jiwa pemakan jiwa yang tampaknya tak terbatas dan menakutkan. Terbakar dan dimurnikan oleh naga api sepanjang 100 kaki ini, menciptakan kehampaan yang sangat besar. Dan kehampaan ini meluas keluar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Tidak, ini mustahil. Kemarahan di wajah sang pemakan jiwa sepenuhnya digantikan oleh kengerian. Dia bahkan lupa untuk terus mengaktifkan lautan jiwanya, hanya menatap kosong saat energi yang telah terkumpul selama ribuan tahun dengan cepat dimurnikan oleh api merah keemasan. Api sejati api bumi, ini adalah kemampuan unik leluhur api bumi. Kau, bagaimana mungkin kau bisa? Bajingan tua itu, leluhur api bumi, masih hidup. Dia mewariskannya padamu. Dev tidak menjawab, tetapi senyum setengah di bibirnya sangat tajam dan mengejek di mata sang pemakan jiwa. Swiss. Jawaban sang pemakan jiwa adalah cahaya pedang yang merobek langit dan bumi.
Dalam sekejap naga api memurnikan lautan jiwa, dan pikiran sang pemakan jiwa kehilangan fokusnya, Dev bergerak. Pedang penebas naga sudah terhunus, dipegang di tangan kanannya. Bila pedang itu berwarna abu-abu, tampak kuno dan tanpa hiasan. Tetapi saat Dev mengangkatnya, niat pedang tajam yang memutus sebab dan akibat serta memusnahkan semua hukum melesat ke langit. Pasukan penghancur pembunuh naga. Tidak ada gerakan mewah, tidak ada pendahuluan yang panjang. Hanya tebasan vertikal yang paling sederhana, paling langsung, dan paling mendominasi. Aura pedang, hanya sepanjang 10 zang, namun terkondensasi ke bentuk pamungkasnya, mengandung cahaya abu-abu kacau di dalamnya dan terbungkus api sejati merah tua, aura pedang abu-abu keemasan. Seperti sinar cahaya pertama setelah penciptaan langit dan bumi, ia merobek kabut hitam yang tersisa di laut jiwa. Mengabaikan jarak spasial, ia menebas langsung ke arah pemakan jiwa. Di tempat aura pedang itu lewat, bahkan ruang yang sangat stabil di jurang iblis inti bumi, yang dipanggang oleh suhu tinggi, meninggalkan bekas hitam tipis yang bertahan lama. Cepat. Sangat cepat. Kejam. Cukup kejam untuk mengunci jiwa. Pemakan jiwa ketakutan. Insting bertarungnya sebagai ahli alam surgawi membuatnya merasakan ancaman mematikan. Ia tidak punya waktu untuk berpikir. Keenam sayapnya mengepak liar, dan cahaya iblis hitam dan merah berkedip. Pada saat kritis, tubuhnya secara paksa digeser puluhan zang ke samping. Swoosh! Energi pedang itu mengenai hampir separuh tubuhnya, menghantam dinding batu di belakangnya. Tidak ada suara keras, tidak ada ledakan. Hanya jurang yang tak berdasar, halus, seperti cermin, lurus, selebar sekitar 3 kaki. Jurang itu muncul tanpa suara di dinding batu, membentang hingga cakrawala. Seolah-olah telah membelah seluruh tebing menjadi 2. Batu-batu di tepi jurang menunjukkan kristalisasi yang aneh. Itu adalah hasil dari peleburan seketika oleh panas yang ekstrim dan niat pedang yang tajam. Meskipun sang pemangsa jiwa menghindari pukulan fatal, tepi ketiga sayap kirinya masih terkena dampak guncangan energi pedang. Membran sayap yang sangat kuat, yang mampu menahan serangan dari Dewa Langit, teriris seperti kertas. Darah iblis berwarna merah kehitaman menyembur keluar, mendarat di magma di bawahnya, mengeluarkan suara mendesis dan korosif. Bersambung.